Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanti Nurmailia Puteri, NIM F1C421003 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Apa sebenarnya radikalisme? Definisi ini kerap kali diperdebatkan. Haruskah seorang warga negara atau beberapa individu warga negara ini disematkan sebagai penganut paham radikal karena menjalankan nilai-nilai tertentu secara fanatik? Ataukah hanya ini sebuah pasang naik sebuah isu semata di tengah situasi politik yang tengah hiruk-pikuk? Kali ini kita akan membahas tentang anti-radikalisme. Apa sih radikalisme? Radikalisme merupakan bentuk paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Salah satu ciri utama dari paham ini ialah sering menggunakan kekerasan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan atau keinginan kelompoknya. Dapat kita simpulkan jika radikalisme merupakan doktrin atau praktik yang diterapkan oleh penganut paham radikal atau paham ekstrim. Radikalisme juga bisa diartikan sebagai gerakan yang berusaha mengubah total tatanan sosial yang ada di masyarakat. Nah, radikalisme juga memiliki beberapa ciri, yaitu penolakan secara terus-menerus atau menuntut perubahan secara ekstrim, biasanya menggunakan jalan kekerasan untuk mencapai keinginannya, dan penganutnya memiliki keyakinan kuat jika paham atau anggapan yang berbeda dengannya adalah hal yang salah. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya paham radikalisme, yaitu faktor pemikiran, faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, faktor psikologis, dan faktor pendidikan. Kita sebagai kaum pemuda bangsa jangan sampai terpengaruh dengan paham-paham radikal, karena paham radikal bukan saja bisa mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi juga bisa merusak kehidupan rumah tangga dan masa depan. Apalagi penyebaran paham radikalisme saat ini sangat marak disebarkan melalui media sosial dengan sasarannya adalah anak-anak muda. Arus radikalisme di Indonesia mencatat perlu adanya pengoptimalisasian peran dalam lembaga pendidikan formal maupun non-formal, termasuk dalam lingkungan perguruan tinggi, dalam upaya mencegah dan mencari solusi dengan menjalin relasi yang baik antara mahasiswa dengan dosen, alumni maupun organisasi mahasiswa baik intra atau ekstra. Dosen yang notabene sebagai orang tua di lingkungan kampus mampu mengarahkan agar kegiatan yang dilakukan mahasiswa selalu dalam koridor paham yang sesuai dengan asas negara dan agama. Di saat keharmonisan dan solidaritas kebangsaan antar semua aspek bangsa terus dibangun, paham radikalisme dapat dicegah menyebar ke wilayah lain yang lebih besar lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.